Al-Ustadz Triadi Hendrawan ST, yang saya hormati Ketua Majelis Zikir Saum Awam Torekoh Qadariyah Wasanabadiyah Astana Gunung Jati Cirebon, Bapak Jarudi. Yang saya hormati Bapak Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Kompol Dani Hamdani SIK MPM. Yang saya hormati Kapolsek Bekasi Selatan, Bapak Kompol Jupriyono SH, beserta jajaran dari Kapolsek Bekasi Selatan tentunya. Kelurahan Jaga Mulia, Bapak Asnawi beserta jajaran. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda yang kesempatan pada malam hari ini bisa hadir memenuhi undangan daripada acara Jumat Curhat Polda Metro Jaya, mendengar, mencatat, dan mencari solusi. Baik, pada baiknya pada malam hari ini kita sampaikan puji syukur atas Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa sehingga kita dapat menghadiri acara kongko bareng Bapak Kapolres Metro Bekasi Kota ini. Salawat dan salam kalau bapak kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin saya membawakan acara pada malam hari ini. Adapun acara pada malam hari ini rangkaiannya adalah pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, yang ketiga diskusi, kemudian kita tutup dengan doa. Baik, kita berikan pada acara yang pertama ya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hadirin sekalian, kita menyebut pada acara selanjutnya itu sambutan daripada guru kita Bapak Ustadz Triadi Hendrawan ST, atau dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Haji Suyatno, Ketua Poklar Rasok Bekasi Kota. Kepada Bapak Haji Suyatno, waktu dan tempat kami persilakan. Sayyidati amalina wa yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibi safahu wa ala alihi wa man tabi'ahu ta'ala ba'du. Yang kami hormati Bapak Kapolres beserta jajarannya, alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita walaupun situasinya agak nyempil di tengah Jaga Mulia. Alhamdulillah beliau bisa hadir. Dan yang kami hormati Sohibul Bait Al-Ustadz Awong dengan tim Ketua Sektor dan jajarannya, dan yang kami hormati Ketua RW, alhamdulillah bisa hadir. Dan yang kami hormati Ketua RT juga, ada dari instansi pemerintahan kelurahan, alhamdulillah Pak Soleh hadir. Dan para tokoh, orang tua kita, Bapak Haji Roji, alhamdulillah beliau bisa hadir tuh. Walaupun sudah sepuh, beliau selalu mengikuti kegiatan-kegiatan dalam Pokdar. Dan yang kami hormati seluruh para rekan-rekan semuanya, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan puja dan bersyukur dalam hal ini Bapak Kapolres bisa hadir. Semalam diinfokan bahwa mau ada silaturahim, kaget. Jadi dalam hal ini saya sendiri selaku Ketua Resort, Pak Kapolres tiba-tiba mau hadir di masyarakat nih, curhat Jumat. Mudah-mudahan Jumat ini berkah, nanti ada tanya jawab yang sifatnya mungkin transparansi masyarakat. Kami selaku masyarakat Bekasi mungkin banyak yang akan dipertanyakan, bahwa kegiatan-kegiatan di masyarakat yang dialami di masyarakat tentunya nanti bisa disampaikan langsung dengan Bapak Kapolres. Di dalam hal ini apa unek-uneknya dari Bapak Ketua RW, Ketua RT, tokoh-tokoh, sekiranya apa ganjalan-ganjalan yang selama ini perlu disampaikan, monggo. Dalam hal ini yang penting silaturahim kita itu saling menjaga kebersamaannya.
Yang kedua, kami juga mohon maaf Pak Kapolres, tempatnya ini parkirnya tadi banyak yang nyasar karena kayak Google-nya itu banyak yang terbelakang. Pak Wakasan juga tadi sudah sampai ke ujung ya. Saya sendiri juga tadi bingung parkirnya di mana Pak Kapolres ini. Ternyata masih sempat ya. Mungkin dalam hal ini kegiatan inilah baru kali ini Pak Kapolres dibawa belusukan sampai nyasar-nyasar semua ini para PCU-nya ini. Biasanya parkir kalau tahu begini kemarin tak bawa ke Senturi atau ke perumahan saya sana biar langsung, tapi ini kali ini biar pengalaman lebih baik. Kalau yang enak-enak udah biasa Pak Kapolres ya, masuk Senturi, masuk Kemang udah biasa. Kalau ini luar biasa. Mudah-mudahan kedatangan Pak Kapolres ini membawa Pak Kapolres menjadi sejarah. Belum ada Pak Kapolres masuk belusukan sampai sini. Ini baru sejarah. Saya jadi pengurus Pokdar Pak dari zaman Pak Suparman. Jadi Pak Suparman jadi Pak Kapolres, saya sudah menjadi Pokdar, malah dulu sering goncang-goncang motor. Jadi kita bareng dari Pak Kapolres Pak Suparman dulu. Makanya dalam hal ini sejarah buat saya, karena saya nggak ada pensiunnya Pak Pokdar Pak. Jadi belum pernah dipindah. Dan saya menaungi 3.600 anggota dan yang pernah menjadi kejahatan. Artinya mereka benar-benar orang yang berbuat baik. Mereka ada tujuan khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah berbuat baik terhadap orang lain. Itulah menjadi kunci pokok Pokdar. Makanya kita selalu beramal ya untuk berbuat baik. Apalagi di wilayah Cakamulya, alhamdulillah Pak Kapolsek ini patrolinya Pak. Saya bukan yang ngalem ya, tapi dalam Pak Kapolsek sekarang ini patrolinya bimasnya kanis itu. Cakamulya yang tadinya tetangga saya sudah pernah di BK di samping tol, motor baru ngambil seminggu dibegal, jadi di situ hilang. Terus kejadian sering di pinggir tol itu. Jadi dalam hal ini kami mengapresiasi sampai sekarang belum ada tawuran lagi. Minggu yang lalu ada serbuan dari Kayu Ringin Pak, Pak Kayon, anak-anak muda SMP masuk ke kompleks saya nyerbu, tapi alhamdulillah bisa diamankan sama Pokdar, tidak sampai ke kantor polisi. Dalam hal ini kami menyampaikan bahwa kesempatan ini momen yang baik ini Pak. Kerja saya itu Bang Sogi, Bang Kasipem, Pak Haji, saya kira Bang Sogi udah lebih awal datangnya, ternyata bareng. Mohon maaf Bapak Ibu mewakili Bapak Lurah Pak Haji siogianya malam hari ini Pak Kapolres, Pak Kapolsek berkenan hadir, namun karena beliau yang pertama kondisi dari kesehatannya kurang, yang kedua dari kedua orang tuanya memang pengawasan baik bapak dan ibunya lagi kondisinya kurang memungkinkan, sehingga beliau Pak Kapolres, Pak Kapolsek Pak Haji siogian hari ini hadir. Namun jam 5 saya juga masih di kantor bersama beliau, sama dengan Bang Sogi, Bang Kasipem, Bang Sekel, Bang Sogi. Mohon hari ini ada kegiatan di Saung Awung ya, Pak Lurah juga sempat kaget karena baru ini dengar Saung Awung ya. Biasanya Saung Bang Jupri, Taman Astra, terus Saung Ciko. yang terkenalnya Pak Haji di sini 3 saung itu. Jadi Pak Lurah juga sempat kaget juga. Tadi saya sempat nanya sama Bang Ubay, saung Awung itu di mana sih Bang? Kalau RT RW-nya hafal, tapi saung yang belum hafal. Mohon maaf ya. Dengan kerawanan di wilayah khususnya Jaka Mulia, umumnya di Kota Bekasi, yang memang dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, kadang-kadang 1 hari sampai 1 minggu tenang, terus dari 1 minggu ke bulan tenang, biasanya dari bulan ke 2 bulan ada aja ya. Maka itu
kami atas nama aparatur Kelurahan Jaka Mulia bekerja sama dengan 3 pilar. Alhamdulillah baik anggota Linmasnya, Babinsanya, Bimaspol dalam hal ini punya peranan aktif Panji. Setiap malam Sabtu dan malam Minggu dengan anggota Linmas yang ada di kelurahan kita juga ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan lingkungan. Yang terhormat juga sohibul baik dari Majelis Zikir di Saung Awam ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Tadi sudah dijelaskan bahwa kegiatan malam ini yang pertama silaturahim. Alhamdulillah kegiatan seperti ini dilaksanakan secara serentak. Bapak Kapolda di Jakarta Selatan, kemudian masing-masing Polres juga melaksanakan kegiatan seperti ini. Sebenarnya untuk tujuannya terkait dengan masalah kegiatan pencegahan tawuran. Namun demikian untuk di wilayah Bekasi sendiri, hari ini kita melaksanakan di 3 tempat juga. Jumat Curhat ini tadi pagi jam 9 di Kecamatan Jati Sampurna, kemudian saya jam 2 siang tadi juga di Jati Asih, dan alhamdulillah malam ini saya bisa sampai ke Saung Awung ini. Kalau nggak seperti ini kan saya nggak akan nyampe sini Bapak. Jadi dari 1019 RW yang ada di Bekasi Kota, memang program kami dari kepolisian selain dalam rangka HUT Bayangkara, kami juga bisa mendapatkan dari aparat dari Polsek, dari Polres, dari Polda untuk hadir di tengah masyarakat, sebenarnya untuk mendengarkan kira-kira permasalahan apa yang terjadi di masyarakat selama ini, terutama terkait dengan masalah Kamtibmas. Belum tentu juga mungkin bisa saya jawab secara keseluruhan, namun demikian ini merupakan permulaan, ini merupakan awal kita silaturahim. Mudah-mudahan kita carikan jalan polisian untuk mencegah terjadinya ataupun masyarakat bisa menjadi korban kejahatan. Apalagi tadi saya dengar di sini di bawah flyover, di bawah jalan, di samping jalan tol, beberapa kejadian yang seharusnya bisa kita lakukan upaya-upaya preventif. Bagaimana sehingga masyarakat bisa tidak menjadi korban kejahatan. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan dari Bapak-Bapak banyak memberikan masukan kepada kami, seperti yang disampaikan oleh pimpinan kami bahwa saat ini di HUT Bayangkara ini polisi tidak anti kritik. Silahkan menyampaikan masukan ke kami untuk perbaikan ke depan. Kalau misalkan pekerjaan kami dalam hal ini mungkin Pak Kapolsek, Pak Babin ataupun yang lain ada yang hal-hal yang kurang berkenan, kita lakukan peningkatan kinerja ke depan. Karena terus terang polisi akan bisa mengamankan situasi Kamtibmas kalau dibantu oleh warga, bapak-bapak secara keseluruhan. Apalagi di situasi tahun politik seperti ini, terus terang kami harus lebih bekerja lebih keras lagi. Kami harus bertemu dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat, dengan elemen masyarakat yang ada. Tujuannya adalah bagaimana kita memberikan pesan Kamtibmas. Mudah-mudahan meskipun pesta demokrasi 2024 nanti akan ada pemilihan presiden, pemilihan DPRD, pemilihan wali kota, mudah-mudahan situasi wilayah di Bekasi Kota ini tetap kondusif, tetap aman. Karena itu akan bermanfaat buat kita semuanya. Mungkin itu saja sebagai awal sambutan saya. Silahkan kalau memang kesempatan ini sudah disampaikan, saya baru pertama ke sini, alhamdulillah mudah-mudahan bisa di kemudian hari juga saya bisa mampir ke sini lagi. Jadi terkait dengan masalah tawuran warga ini, kami juga sudah melakukan kegiatan di Bekasi Timur yang di dekat dengan terminal, dengan stasiun. Jadi beberapa lokasi yang memang selama ini warga banyak ataupun meskipun bukan warga di situ yang melakukan tawuran, tapi dari wilayah lain yang datang ke situ, dan karena mungkin lokasinya yang buat mereka itu strategis, itu yang menjadi pilihan oleh terutama yang anak-anak muda, yang ABG yang sering melakukan kejahatan ataupun kegiatan tawuran ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolres yang telah memberikan sambutan di awal. Baik, pada hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Kapolres Bekasi Kota, Kapolsek, jajaran beserta kepolisian semua, pembina, Babinsa, Kamtibmas, dan Ketua Poktan yang hormati semuanya anggota yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang hormati juga Pak Sekel ya, Pak
Arya, kemudian Pak Saugi, dan pembicara semua, kemudian Ketua Jikil di Saung Awong ya. Alhamdulillah kami dapat berjumpa pada malam ini. Singkat saja ya Pak, karena memang tawuran nama Asmawi, Ketua RW 02. Saya sering dalam pertemuan, alhamdulillah Kapolsek kita sangat respon dengan hal ini, sering turun ke jalan dan patroli setiap saat itu ada, kami sudah rasakan. Dan pernah juga Kapolsek yang lama juga pernah datang ke saya bersama Bapak yang di sampingnya, Polsek sudah datang di RW 02. Tawuran itu memang agak susah Pak ya dicegahnya, karena ini anak-anak di bawah umur. Kemudian titik-titik di RW 02 itu di sel Pak ya, di sel itu ya emang sering terjadi ya. Kadang patroli, kemudian menjelang subuh itu yang sering terjadi. Nah, usulan saya titik di Citra pinggir jalan tol yang sebelah timur itu antara Pemberantasan Jakamulia dan Kastia itu ada pos di situ Pak ya, di pojok. Karena itu titik rawannya di situ. Kalau di sini di pom bensin sudah ada pos di situ. Alhamdulillah itu aman lah, sudah aman ya. Yang saya hormati Ketua Saung Awong Bapak Ustadz Tri Hadi Indriawan ST, yang saya hormati Bapak Jarudi selaku Ketua di Saung Awong, yang saya hormati Ketua Pedagang Timnas Bayangkara Sektor Bekasi Selatan Bapak Ipang Apandi beserta dengan jajarannya, dan para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak menghormati rasa dan takjub saya kepada hadirin semua. Yang saya mau tanyakan cuma satu Pak, sama dengan yang katakan Pak RW tadi, yang sering rawan itu kalau anggota Pokdar di Jakamulia patroli itu Pak, karena kita keterbatasan waktu, karena besok pada kuliah Pak. Kalau di sini kuliah itu Pak, kuliah payah Pak, bukan kuliah kayak orang di mahasiswa Pak. Jadi kita patroli dari malam mungkin sampai jam 3. Besok kalau nggak kuliah repot Pak, dapurnya miring Pak. Jadi rawannya itu sekitar jam 3:30 sampai 4:30 subuh Pak, atau di pinggir tol. Jadi kalau orang pergi ke pasar di sini 2:30 berangkat masih ketemu kita kalau patroli. Terus kalau kejadian itu ya sekitar 4:30 Pak. Terus di sebelah selatan ada juga Pak perbatasan dengan Jatihasil itu sering Pak, di kolong tol Komsen tuh Pak. Ini sih wilayah Jakarta. Kalau misalkan situasi rawan, harus ada pos, harus ada anggota, harus ada patroli pada saat jam-jam yang rawan. Mungkin mekanisme pembagian nanti, kalau misalkan bapak-bapak tadi waktunya terbatas sampai jam 3, terima kasih sudah dibantu, kami terima kasih dan apresiasi. Mungkin nanti akan kami komunikasikan dengan Polsek dan Polres kira-kira yang menyambungkan ataupun yang kira-kira misalkan patrolinya jam 4 jam 5 mungkin dari kami yang memang tugas pada hari itu. Kemudian yang terkait dengan masalah pos, mungkin Pak Kapolsek nanti yang lebih paham seperti apa pos di situ yang ada. Sementara kalau memang belum ada pos, berarti kan harus ada keberadaan patroli dari Polsek maupun dari Polres. Seperti kemarin waktu malam minggu kami patroli itu dari Polsek sampai ke jam 2, kemudian dari Polres selanjutnya jam 3, jadi seterusnya Bu. Tujuannya apa? Sehingga tujuan itu masyarakat melihat bahwa di situ masih ada yang patroli Pak. Jadi bagaimana kemudian kita mengelola waktu, bagaimana kita mengelola memang sumber daya personil juga memang terbatas, namun demikian kita optimalkan. Tujuannya apa? Tujuan biar masyarakat yang tadi seperti Bapak tadi sampaikan ke pasar atau belanja bisa merasa aman Pak. Itu mungkin yang dari kami jawab. Mungkin dari Pak Kapolsek silakan Pak kalau memang mau ada yang sama. Terima kasih. Mohon izin kemudian yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas
bantuan dari rekan-rekan Popdar. Untuk wilayah Jakamulya kita sudah ada titik strong point-nya yang di dekat kolong tol. Biasa kami memang kalau patroli itu standby dulu di sana. Kita tahu memang beberapa kali ada kejadian yang di bawah tol itu, akhirnya kalau setiap malam itu kita jadikan titik singgung dengan teman-teman Popdar juga di sana dan pom bensin ya Pak, dengan di pom bensin. Selalu kita bertahan dulu di sana. Baru kalau untuk malam minggu itu karena memang di Ahmad Yani itu nggak bisa kita tinggal. Menjelang pagi kita harus standby di sana. Itu balap liar. Kalau kita tinggal aja pasti kejadian. Mereka langsung balapan. Alhamdulillah, tapi kalau kita ada di sana sudah mengurangi paling tidak. Ya. Beberapa hari kita pasang di sana anggota memang nggak ada. Nah, sekarang ini terima kasih Pak, kaitannya dengan pos. Nanti coba kita atur SDM-nya, karena SDM kami ini terbatas sekali, bahkan sangat terbatas dengan tipe urban. Ya, tipe urban Polsek Bekasi Selatan itu personilnya totali hanya 84 orang. Untuk sementara mungkin kita jadikan titik singgung saja, nanti untuk patrolinya kita arahkan ke Jakamulya yang jadi atensi. Itu kira-kira Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kadang saya Sabtu Minggu itu keliling Pak, kadang kayak saya kata gitu kan, tapi saya ingin permasalahkan. Tentunya aspirasi dari rekan-rekan sampaikan langsung nih dengan Pak Kapolres. Jadi gini, di dalam kegiatan Popdar ini kan setiap malam minggu Sabtu biasanya ada Jipkon. Nah, rekan-rekan semua keluhannya dari beberapa tempat ya. Saya menampung aspirasi dari teman-teman ketua sektornya yang ada 12 kecamatan, 56 kelurahan. Kadang saya pertemuan saya di 2 bulan sekali antara rekan-rekan semuanya. Pergantian Kapolsek, pergantian Kanit Dimas itu kan sering Pak. Kadang bahkan ada yang polisi itu tidak mengenal sama Popdar. Nah, nanti Pak Kapolres mungkin bisa disampaikan, jangan sampai nanti kesalahpahaman. Jadi rekan-rekan banyak juga yang mengadu ke saya, Pak ini gimana, saya sudah membantu, sudah begini kok kadang polisi. Nah, jadi saya butuh supportnya agar mereka itu tidak minta apa-apa. Kalau disupport dirangkul, saya rasa sudah senang sekali itu. Jadi dalam hal ini yang selalu sinergi antara polisi dengan masyarakat, kami mohon Pak Kapolres nanti bisa mengarahkan umpamanya dari Dimas Polnya maupun dari Kanit Dimasnya atau Pak Kapolseknya, karena pergantian itu sering. Kita lagi asik-asik sama Pak Kapolsek, namanya sudah geser. Saya lagi asik-asik sama Pak Kapolres geser, kan perbedaan kadang persahabatan ini kan beda-beda. Ini sekarang Pak Kapolresnya yang sering mendadak kayak gini. Kadang kalau Kapolres yang lain kemarin ada persiapan kan itu, jadi beda-beda Pak. Ini saya juga kaget nih. Biasanya saya kalau ada Pak Kapolres persiapannya lebih matang, ada prasmanan. Tapi kali ini kalau bisa ada prasmanan katanya lebih enteng, cuma mendadak. Jadi berbeda-beda. Saya sendiri kadang lagi anteng, lagi sama Pak Kapolres sudah enak nih, ganti lagi. Nah, perubahan-perubahan seperti itu. Kadang sampai saya aja nggak kenal sama Pak Kapolres Pak. Ini saya pas sebelahnya Pak Haji katanya, ini Pak Kapolres. Saya aja nggak kenal karena baru kemarin sudah pergantian. Nah, dalam hal ini karena kami menyikapi teman-teman ini, saya sampaikan. Jadi kami mohon nanti setiap teman-teman yang apel Pak Cipton, karena kadang kegiatan-kegiatan Popdar ini diajak sama Pak Kanit Dimas sama Pak Kapolsek, akan senantiasa ya saling mensupport. Kalau misalnya Popdar dirangkul sudah malam minggu sampai pagi jam 4 ada ucapan terima kasih bahasanya, karena kadang Popdar ini ada yang kalau nggak diucapkan terima kasih
rada ini juga Pak, ada apa namanya beda-beda. Kalau kayak Pak Sarodi kalau nggak terima kasih, karena kan salamannya agak cepat kan gitu Pak. Karena saya yakin Pokdar ini nggak ada yang minta-minta Pak, nggak ada yang minta-minta, bahkan berkorban untuk membelikan kopi gitu. Jadi saya tahu persis bahwa di Pokdar ini butuh kebersamaan saja. Yang keduanya bahwa Bantar Gebang ini wilayahnya kan luas Pak. Di sana anggota saya itu cuma 420, di sana ada 2 kecamatan. Jadi sering ada kejadian-kejadian yang rawan di Mustika. Nah, dalam hal ini di sana kadang teman-teman butuh patroli untuk malam Minggu Sabtu. Jadi kadang Pokdar kadang kesulitan karena wilayahnya sangat luas, butuh patroli untuk wilayah Mustika. Karena di sana titik rawannya di daerah Mustika. Pak Sugeng, mohon maaf nih tempatnya begini. Jadi, saya kepingin datang ke Pak Kapolres karena tempatnya sempit dan parkirnya akan bingung. Nah, jadi alhamdulillah nih Pak Kapolres, mudah-mudahan saya doain nih biar bintangnya turun. Itu aja. Jadi kalau sudah di Polda bintangnya turun, aduh luar biasa. Karena kebanyakan pejabat-pejabat Polres dari Bekasi bintangnya cepat turun. Saya rasa itu aja Pak Kapolres, masukan saya. Mudah-mudahan ini menjadi ajang silaturahim yang barokah. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi mungkin dari Ketua Saung Awong ingin menyampaikan sesuatu. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolres, Bapak Kombes Hamdani mohon izin, SI Aga MPM beserta jajarannya. Yang sama-sama saya hormati Bapak Kapolsek Bekasi Selatan, Bapak Kompol Cupriyono Sarjanoku beserta jajarannya. Sama-sama saya hormati Bapak Kasatbinmas, mohon izin berkenal Pak Sugeng beserta jajarannya, dan seluruh Dimaspol serta Kanit Dimaspol Polsek Selatan Pak Sadino. Tidak lupa yang saya hormati Bapak Ketua Pokdar Kadipmas Bayangkara Resort Metro Bekasi Kota, Bapak Haji Suyatno beserta jajarannya. Sama-sama saya hormati Sohibul Hajat yang mohon maaf yang ketinggalan, Guru Besar Saung Awong Al-Mukarram Ustadz Riyadi Hendrawan Sarjana Teknik beserta jamaahnya. Sama-sama saya hormati Bapak Sekel ataupun Bapak Sobi yang mewakili daripada Kelurahan Jaka Mulia. Yang sama-sama saya hormati Bapak RW 02 Bapak Asnawi beserta jajarannya, dan tentunya rekan-rekan Pokdar Kadipmas sesektor Bekasi Selatan dan jamaah Saung Awong Torikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah Standar Jati Cirebon, yang dalam hal ini tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdir saya kepada bapak-bapak hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama bermuajahah di Saung Awong dalam rangka kongko bareng bersama Bapak Kapolres dan Bapak Kapolsek Bekasi Selatan, yang mudah-mudahan acara seperti ini kita berkelanjutan untuk menjalin silaturahmi dan tentunya bersinergi baik dari pihak kepolisian ataupun kelurahan ataupun warga masyarakat. Tentunya kita gaungkan sinerginitas itu agar senantiasa wilayah hukum Bekasi Selatan, wabil khusus Kota Bekasi seluruhnya
kita harapkan selalu aman, terkendali, kondusif. Saya atas nama Ketua Saung Awong mengucapkan ribuan rasa terima kasih pada Bapak Kapolres beserta jajarannya, Bapak Kapolsek beserta jajarannya, serta rekan-rekan yang hadir pada malam hari ini. Perlu saya perkenalkan, di Saung Awong ini bergerak dalam bidang zikir dan pengobatan. Yang mohon izin undang, apabila ada yang memerlukan silakan datang. Kita promosi, dan tentunya saya mohon dukungannya kegiatan kami dalam YouTube channel Saung Awong yang tujuan untuk memulihkan anak-anak yatim. Ya, alhamdulillah pada tahun ini terlaksana kegiatan santunan anak yatim sampai 4 kali, alhamdulillah. Jadi sekali santunan alhamdulillah sampai 50 yatim, gitu Pak Kapolres. Dan tentunya sekali lagi mohon dukungannya kegiatan kami agar senantiasa bisa memuliakan anak-anak yatim. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah wa aqul minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jadi dengan kita sudah kenal, kita juga kerja akan semakin baik, kerja juga akan semakin sinergis. Bagaimana kita bisa memecahkan permasalahan yang ada di wilayah. Alhamdulillah di Jaka Mulia ini juga beberapa kejadian sudah bisa kita lakukan pencegahan, dan terus tidak lelah, tidak henti-hentinya kita melakukan upaya-upaya itu untuk kepentingan masyarakat. Kalau misalnya masyarakat merasa aman, kita juga merasakan semuanya. Jadi kehadiran kita semua, kehadiran polisi di masyarakat itu bisa memberikan manfaat dengan memberikan rasa aman kepada warga, dan warga bisa dicegah dari jadi korban kejahatan. Mudah-mudahan begitu Pak Suyatno. Terima kasih masukannya. Nanti saya sampaikan ke teman-teman yang lain, ke rekan-rekan anggota, lebih dekat lagi dengan warga, karena polisi kan bagian dari warga juga, dari masyarakat. Baik tidaknya masyarakat, dan sudah banyak contoh sekarang polisi memang harus berubah dalam arti lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolres. Siap, terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak Kadit Gemas. Terima kasih. Sebelumnya baca doa, marilah kita baca suratul Fatihah, yang mana Fatihah ini kita jadikan doa. Yang pada malam hari ini kita hadir bersama Bapak Kapolres dan Kapolsek, dan mohon kepada Allah semoga wilayah kita diberikan aman dan tenteram, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua kalau memang sehat itu lebih utama. Ya hadirin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karamil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم الحمد لله يا معلم العبد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين والآخرين وسلم على تبارك وتعالى عن كل سنة ورحمة رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيمين حمدا يعظم ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا غني يا حميد يا مغني يا معين يا ربي ودود أغننا بحالك حرامك بطاعتك عمن سواك. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار أكرم الأجر وكفنا بدار
وبالله سيدنا محمد المختار وعدد الأسحار وبالله وإقباله اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وبالله باب يشاء سيدنا محمد المختار وعدد عدد نعم الله أقداره اللهم إنا نسأل سلامة في الدين وعافية بالجسد وجدت بالعلم وبركة بالرزق وطبلت قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم إنا لدي الله في الشجرة الموت ونجاة من النار وعافينا الذنب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.